kayaknya aneh deh, aneh. Pokoknya aneh. Itu saya nggak percaya, teman-teman. Dari awal munculnya itu berita 3 hari itu langsung kabur itu saya udah nggak percaya. Karena yang saya rasain di sini, teman-teman, merasa pengen kabur itu di bulan-bulan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rifin Bob di konten Surat. Pada konten Surat kali ini saya ingin membahas soal yang viral sekarang-sekarang ini, yang katanya ada yang kabur baru 3 hari kerja langsung kabur, katanya gitu beritanya ya, 9 orang. Nah, saya ingin bahas itu ya, teman-teman. Ini kayaknya viral banget soalnya. Banyak yang memojokin mereka itu, yang 9 orang itu. Banyak juga yang menghujat, banyak juga yang bilang, wah itu gimana katanya mentalnya itu, mental kerupuk, mental tai bangsat. Ya, banyak yang ini emosi ya. Apalagi ya teman-teman yang lagi menunggu di Indonesia, menunggu datang ke Jepang, pasti emosi dong melihat gimana itu ya, udah datang ke Jepang malah kabur. Kita yang di sini malah pengen-pengen datang ke Jepang. Nah, mereka juga sama, teman-teman, kayak teman-teman itu waktu di Indonesia itu ya sama, pengen cepet-cepet datang ke sini. Tapi apa apa boleh buat, memang jalan terbaiknya harus eh, kabur. Jadi kalau menurut saya, teman-teman, baru 3 hari terus kabur itu kayaknya aneh deh, aneh. Pokoknya aneh. Itu saya nggak percaya, teman-teman. Dari awal munculnya itu berita 3 hari itu langsung kabur itu saya udah nggak percaya. Karena yang saya rasain di sini, teman-teman, merasa pengen kabur itu di bulan ketiga, bulan 4 itu udah merasa. Karena dalam sebulan itu kita masih mikir gini, misalkan dimarahin ya, dimarahin toksik gitu ya. Ini bukan yang bahas masalah kekerasan fisik ya, ini masih omong mulut doang, masih ngomong-ngomong doang. Itu selama sebulan itu kita merasa kayaknya bulan depan enggak deh, enggak bakal dimarahin deh. Masih ada rasa itu, teman-teman. Kayak kalau 3 hari itu enggak kepikiran sama sekali untuk kabur itu. Karena dalam sebulan itu kita masih merasa bahwa di bulan depan itu kita bakalan enggak dimarahin gitu. Apalagi yang 1 hari 3 hari gitulah. Itu kayaknya aneh banget kalau kabur. Udah nggak masuk di ini apa, di pikiran saya itu nggak masuk. Jadi menurut saya itu berita yang beredar itu, yang viral itu, menurut saya hoak. Itu hoak banget. Kalau semisal pun emang bener, aneh aja ngerasanya. Tapi saya bener-bener nggak percaya dari pertamanya munculnya itu berita sampai viral gitu kan. Nah, ini yang bikin kasihan ini, siapa nih yang mencetus duluan berita yang membuat viral mereka itu 9 orang itu dengan mengatasnamakan 3 hari itu. Oke lah, misalkan mereka bilang entah 2 tahun di Jepang, entah 1 tahun di Jepang, habis itu kabur, itu wajar dong, wajar. Setoksik apa sih di Jepang itu? Jadi teman-teman yang belum datang ke Jepang itu nggak bakalan ngerti, nggak bakal ngerti. Saya yakin. Tapi kalau teman-teman yang udah ada di Jepang di sini, udah ngerasain lingkungan di sini di Jepang, suasananya, segala macemnya, itu bakalan ngerti langsung, paham. Mereka kabur tuh, kita yang udah ada di Jepang itu merasa, oh ya mungkin itu jalan terbaik dia. Karena setiap setiap orang itu punya kekuatan masing-masing gitu. Nggak bisa kita samaratain kan. Mungkin ada orang yang
marahin terus, toksik segala macam, mereka kuat, ya ada. Tapi bagaimana sama orang-orang yang nggak apa sih, nggak betah dengan dimarah-marahin, dengan dipukulin. Mereka nggak kuat gitu nahan-nahan hal-hal seperti itu. Ya mau nggak mau mereka harus meninggalkan perusahaan yang sekarang dia kerjakan. Itu udah pilihan mateng banget. Mereka kabur itu udah pilihan mateng banget. Bukan dengan alasan embel-embel. Pasti alasannya pun berat banget. Makanya saya yakin nih, kalau berita ini orangnya sampai orang yang 9 itu ada yang angkat bicara, saya yakin orang-orang yang tadinya mau mojokin dia, orang-orang yang tadinya berkomentar bahwa dia itu mental kerupuk, segala macam, menjelekan nama Indonesia, terus membuat LPK-nya dicoret, Kumiai dicoret, mereka bakalan respect. Saya yakin. Kalau mereka tahu alasan dia kabur itu apa, saya yakin yang menghujat itu bakalan respect sama mereka itu, 9 orang itu. Kalau tahu alasan dia kabur ya. Jadi kita jangan ambil sisi dari sisi ya emang oke, emang itu emang menjelekkan nama Indonesia emang oke ya. Itu udah jelas banget. Terutama nama LPK dicoret, Kumiai juga dicoret, terus kepercayaan orang Jepang terhadap orang Indonesia itu jadi menurun. Itu emang oke. Oke, oke. Memang itu jelas, jelas banget. Tapi setidaknya kita itu harus tahu gitu sisi latar belakang kenapa dia bisa kabur itu kita tuh harus tahu gitu. Jadi jangan hanya sepihak aja. Saya juga sering bahas-bahas masalah kabur kan. Dulu-dulu juga sering saya bahas-bahas kayak gitu. Karena banyak alasan teman-teman. Jadi mudah-mudahan informasi dari saya ini ya untuk teman-teman supaya terbuka lagi, terutama buat teman-teman yang belum datang ke Jepang ya. Kalau udah ada di Jepang pasti udah paham, nggak perlu dijelasin lagi. Yang masih di Indonesia nih, jadi teman-teman harus persiapkan. Mudah-mudahan teman-teman ini dapat perusahaan yang nggak toksik, yang eh, nggak main tangan lah. Kalau kalau dimarahin emang udah wajar sih. Di Indonesia juga pasti dimarahin kalau omongan. Yang penting jangan dipukul. Saya yakin mereka-mereka itu kayaknya dipukul, makanya mereka kabur. Jangankan dipukul, dimarahin tiap hari juga ada yang kabur biasanya. Kalau nggak kuat, mau gimana lagi? Tapi saya yakin itu pasti dipukul, kena pukul pasti. Kenapa kok mereka nggak ngelawan? Gimana? Mungkin bisa jadi mereka itu udah ngeluarin duit banyak banget teman-temannya. Entah mereka dulunya ditipu, entah mereka dulunya gimana, bla 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 di LPK-nya yang nggak tahu ya. Tapi saya yakin mereka itu kenapa nggak ngelawan itu karena duit teman-teman. Ingat lagi karena duit. Apalagi kalau mereka ngutang sama bank, ngutang sama rentenir, ada bunganya kan. Ngutangnya nggak sedikit, pasti. Untuk datang ke sini aja habis tuh 45-50. Jadi mereka yang kabur itu kenapa nggak melawan? Ya karena memikirkan itu, memikirkan uang itu teman-teman. Tapi saya nggak benarin ya kalau kabur itu bener nggak. Tapi kalau memang itu pilihan terbaik dia ya, saya harus gimana ya? Saya nggak bisa melihat orang yang menderita gitu loh. Kenapa nggak ini nggak konfirmasi ke sini ke bla 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 ke LPK? Tai itu. Beruntung kalau kumianya bener. Ada masalah langsung langsung dikelarin bla 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 kamu dipindahin. Ketemunya yang kumia yang kayak tai. Apalagi LPK-nya kayak tai juga. Udah kamu sabar di situ, tahan aja di situ. Orang udah bonyok mukanya dipukulin. Badan udah pada memar. Bisa-bisanya bilang sabar. Itu kalau sabar itu udah makanan tiap hari anjing. Tiap hari sabar.
bertahun-tahun, selama setahun misalkan udah sabar, dibilang masih tetap sabar aja, itu kan itu mah udah diterapin sama sama kita sama mereka juga, diterapin kalau masalah sabar. Jadi kan kita pengen cari solusi supaya enggak di enggak dibully, enggak dipukulin, enggak dimarah-marahin gitu kan. Pengen jalan keluarnya itu kan. Kalau jalan keluarnya sabar ya kita lakuin. Udah dilakuin itu, sabar itu anjing. Jadi menurut saya berita itu hoax. 3 hari langsung kabur itu hoax ya teman-teman. Oke, sampai sini saja ya mungkin omelan-omelan saya ini. Mudah-mudahan teman-teman jadi paham ya. Teman-teman jadi terbuka lagi pikirannya. Nggak menghakimi yang 9 orang ini tanpa kita menggali lagi informasi lebih dalam lagi, kita cari tahu dulu masalahnya apa, jangan langsung memojokkan mereka. Saya Arifin Bob undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.